Nah, Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban. Santai ya, dari orang Kristen dah pasti masuk surga. Oh, susah. Kata Yesus, ya kan? Berjuanglah, berlombalah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi kalau Yesus sudah sampai ke rambu-rambunya itu, jangan sampai kita tidak ikut. Kita harus berjuang memang, berlomba, tidak boleh lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman. Nah, itu jadi penurut. Jadi kalau orang Kristen itu bukan orang penurut, itu berarti bukan orang Kristen ya. Jadi menjadi penurut, dia harus turut, taat. Penurut itu taat dan setia. Ya. Jadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi yang dijanjikan Allah jelas karunia keselamatan. Jadi begini, berbahagialah kita menjadi pengikut Kristus. Kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Sekarang agama apa yang bisa menyebut Allah itu Bapa? Tidak boleh. Yahudi, ya? Mana? Penistaan tuh, dirajam pakai batu. Dia tidak boleh menyebut nama Allah langsung. YHWH itu kan, Yahweh itu kan karena kita yang itu. Tidak bisa disebut, hurufnya kan belum mati. Ya. Elohim itu ya seperti menyapa Tuhan gitu. Adonai. Dia tidak bisa menyebut nama Tuhan langsung. Makanya orang Yahudi itu bertanya, kok dia bisa menyembuhkan atau mengampuni dosa? Yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Jadi orang Yahudi itu percaya yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Dan beberapa ajaran iman lain pun yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Tetapi sebagai orang Kristen, ya, Kristus bisa mengampuni Allah dan menghapus dosa kita. Anak domba Allah, ya kan? Yang menghapus dosa dunia. Ya hapus dosa kita bapak-bapak, saudara-saudara. Ya. Nah itu persoalannya. Nah, ini persoalan yang selalu menjadi persoalan bagi kita nanti sebagai orang beriman. Ya silakan Pak. Nah, karena ada yang udah mengantuk tuh, nggak ngopi. Ini ngopi dengarkan orang ceramah, ngomel-ngomel ini susah. Nah ini ya. Jadi janji Allah itu. Makanya semua orang Kristen itu ketika dibaptis dia menjadi putra putri Allah. Titik. Tidak ada koma-koma. Jelas. Karena siapa? Karena Kristus. Ya. Karena Kristus, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi aneh kita itu lalu tidak mau nyebut nama Tuhan itu Bapa, lalu balik lagi ke nama asli. Karena ada nih orang yang udah tidak mau jadi pengikut Kristus lagi kan? Karena dia tidak percaya, masa lalu Allah itu harus disalib? Nyaman benar katanya. Ya kan? Itu karena tadi, ya. Karena tadi iman yang diberikan itu menjadi sia-sia karena dia tidak memiliki pengharapan. Ya. Lalu yang kedua, ya, kita menjadi murid Kristus. Jadi sudah sepantas dan selayaknya kita harus mewartakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mewartakan Kristus? Dengan pemikiran, perkataan, perbuatan, dan kita menghindari kelalaian. Ya. Ini agak panjang saya mau membahas ini karena memang banyak di antara kita itu tidak sadar-sadar. Karena begini, membangun kesadaran itu susah. Menyadarkan orang itu adalah sesuatu yang sudah susah. Mengapa susah? Karena dia akan pingsan lagi begitu. Menyadarkan orang ini. Misalnya orang itu penjudi. Kita tidak bisa mengatakan judi itu dosa kepada dia. Apalagi dia bisa buat rumah. Ya kan? Dia menang. Susah. Nyekolahkan anaknya, pakai ayam, kepiting. Bahkan dulu saya ada nengok oknum, saya masih terkejut waktu SMP ya, keluar turun dari oplet. Ini katanya knalpot saya ini dapat kepiting. Kalau dulu di gang kami itu terkenal.
Jadi oknum-oknum aparat itu tuh, ya, ini karena inilah, itu kayaknya sederhana, tapi pusat judi terbesar di daerah Batu Layar. Yang mainnya tidak alang-alang tuh, oknum-oknum yang main. Setoran lancar, tempatnya biasa aja. Jadi siapa bilang di daerah kita tidak ada kasino? Banyak tuh. Ya, di kampung-kampung tuh kasinonya terang-terangan. Udah pesta dan mulailah kasino. Kan ada satu pastor tuh tidak jadi misa, dia diundang oleh yang punya pesta. Jadilah udah setengah mati, malah hanya tinggal tuan rumah, lalu satu anak, hanya 3 orang. Lalu pastor itu batalkan misanya. Semuanya asik dia, ya kan? Bermisa di tempatnya masing-masing. Membaca kitab suci, masing-masing. Kitab sucinya ada keriting, ada diamond, ya itu. Tahan. Bayangkan kalau orang main berjudi itu bisa tidak mandi 24 jam, tahu-tahu ya. Dari yang tidak berpangku paha bisa berpangku paha. Nah, ini persoalan yang akan dihadapi. Jadi kalau menyadarkan orang berjudi itu memang ya, dimulai dengan satu hal. Dulu paman saya itu sampai mau terima sakramen perkawinan dia masih jaga pengjudi. Sampai bibi saya itu cari, mana paman tuh? Kata mama saya, tenang ya, nanti dia datang. Kan? Untuk kasih stipendium dari hasil blok judi. Karena udah yang pastor udah tahu. Jadi saya kan bikin kan, ya, luar biasa sekali. Jadi untuk menyadarkannya itu berjudi itu butuh proses panjang sekali, ya, proses panjang. Ya, awalnya judi di pasar ikan, ya. Lama-lama ada ketemu kawannya, nggak bisa pokoknya. Udah lihat kartu itu gatal. Jadi menyadarkannya butuh proses. Nah sekarang ya masih togel lah, kecil-kecilan. Ya. Karena orang penjudi ini royal ya, kalau dapat togel langsung dia beli bir. Karena memang itulah persoalan yang dihadapi. Ya. Sampai ada dulu seorang bapak guru ya, oknum nih. Dia sampai mau debat dengan saya, mana ada Tuhan melarang di kitab suci orang bermain judi. Padahal dia rajin ke gereja, rajin misa, tapi dia tetap ngotot
Saya ingat mimpi, ada yang mimpi neneknya kan. Lalu ditanya, nenek itu kasih nomor berapa katanya? Aduh, susah. Jadi segala sesuatu tuh di nomor kan. Lagi kalau orang kecelakaan, bukan nolong orang tuh lihat KB-nya berapa katanya. Makanya orang ramai-ramai nge-share di grup kan, KB-nya catat kok katanya. Nah, ini. Ini bukan orang kan. Jadi KB ini kan. Aduh, susah. Ini persoalan-persoalan ya. Itu dari lambat dia berpikirnya untuk memberikan sesuatu hal yang sifatnya positif dan akibatnya itu memang susah. Jadi perjudian ini susah. Ya. Bahkan sampai ada yang menggadaikan istrinya, anaknya. Oh, bukan lagi itu ya. Bahkan tahan istrinya dijual untuk naruh taruhannya. Hancur. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih, memang masalah perjudian ini adalah masalah klasik dari dulu sampai sekarang. Dan itu akan kita hadapi terus-menerus. Tantangan yang paling berat. Nah, kalau kita tidak keluar dari situ, ya akan terjerumus. Ya, lanjut di ayat berikutnya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, ini persoalan yang sering menjadi masalah bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen kan tidak boleh bersumpah. Tapi dalam ini kok, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, sumpah itu hanya boleh diucapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang tertinggi. Kita tidak punya hak demi nama Tuhan kita bersumpah. Enggak. Demi Allah saya berjanji, kan begitu. Berjanji. Orang Kristen itu bukan dilarang bersumpah, tapi tidak diperbolehkan bersumpah. Karena dia tidak karena yang boleh bersumpah itu hanya Allah saja. Karena dia tidak punya kuasa atas Allah itu. Nah, dalam surat kepada orang Ibrani inilah dia. Ya, memang secara eksplisit bukan larangan lagi. Tetapi yang boleh bersumpah itu hanya Allah. Karena dia bersumpah untuk dirinya sendiri. Karena Allah itu adalah kebenaran. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi sumpah itu hanya untuk Allah. Nah, sering banyak orang Kristen itu kan nanya kan, apa gitu tidak boleh bersumpah? Ya baca Ibrani 6 ayat 13 ini. Karena sumpah itu hanya boleh Allah. Dan sumpah itu diberikan kepada Abraham. Lanjut ayat berikutnya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, ini pada Abraham. Itulah sumpah janji Allah kepada Abraham. Walaupun Abraham itu sudah hampir usia 90 tahun. Ya, hampir mau 100 tahun kalau dia punya Ishak, ya kan. Sarah itu udah mau hampir 80 atau 90 tahun. Bahkan Sarah itu sampai ketawa, masa orang tua bisa punya anak hamil. Ya kan, dah lonyin nih. Iya kan? Sampai kamu tadi ketawa ya, kata Allah kepada Sarah kan. Enggak, saya tidak ketawa, bohong lagi. Kamu ketawa tadi di balik itu tuh. Tak percaya akan janji Allah tadi itu kan. Bisa membuat orang yang dah tua, ya umur 80 ya. Gimana lah ya? Atau umur 90 bisa hamil. Kan hanya karya agung Allah saja. Dan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi umat Kristen itu kalau gabung Katolik Protestan itu ada kurang lebih 3 miliar kan? 3 miliar. Banyak ya. Tapi penduduk lebih banyak lagi. Orang yang tak mengenal Kristus lebih banyak, 6 miliar. Nah, bukan ateis, tidak mengenal Kristus. Kata tidak mengenal Kristus itu mungkin dia punya ada agama kepercayaan tertentu kan. Makanya penginjilan menggunakan medsos itu sangat efektif sekarang. Bahkan di negara-negara yang mayoritas beragama A, sekarang bukan banyak ya. Ketika ada medsos ini mereka banyak yang
Berbeda iman karena keyakinan. Karena memang tidak ada Alkitab di negaranya. Jadi begini ya, jangan pikir kita di Indonesia ini nyaman cari buku, misalnya kitab suci ya. Kalau di satu negara, itu tidak boleh ada kitab suci lain. Atau bahkan di negara LRC sendiri. Ini ya, kalau orang yang di bawah 17 tahun, tidak punya KTP, tidak boleh masuk gereja. Jangan pikir di sana itu mudah. Kalau di Taiwan justru terbalik. Gerejanya banyak, tetapi orang yang mau masuk gereja itu tidak mau lagi karena sudah materialistis. Kalau di RRC terbalik, orang mau masuk gereja dicek. Kalau udah punya KTP baru boleh. Kalau anak-anak tidak boleh. Karena dia tahu di dalam gereja itu nanti orang meracuni dia dengan doktrin-doktrin baru gitu. Ya kan? Nah, jadi di RRC terbalik. Jadi orang yang menjadi pengikut Kristus itu KTP dicek, kalau tidak punya KTP disuruh pulang, berarti di bawah umur oleh aparat. Di Taiwan terbalik, ya kan? Gereja banyak ditutup, umatnya udah materialistis. Kenapa? Umatnya pikir ngapain ke gereja? Bagus, kerja hari Minggu bisa dapat 1 juta, ke gereja kolekte udah habis duit, beras tak dapat. Ini terjadi di daerah-daerah tertentu, janganlah di kampung-kampung. Kenapa itu gereja setahun sekali ya Pak? Ya kan? Itu gatah dipotong. Ya kan? Masih ada hamba Tuhan paman saya di gereja PV. Loh, ini kok hamba Tuhan lalu udah capek dah kok baju itu aja. Bagus khotbah dengan pohon gatah ya katanya. Dapat kita kacau juga gerejanya ditutupnya. Ini persoalan yang akan kita hadapi di gereja-gereja kita masing-masing nanti. Nah, apakah kita mampu bertahan dengan keadaan itu? Apalagi kita, wah ini mentang-mentang keluar nih, udah mau jadi orang suci ya. Ngajak-ngajak kita ke gereja lagi, ngajak-ngajak kita berdoa. Emang sulit tantangannya. Tetapi ingat, ketika kita mau berkarya, sama seperti Abraham ini, kita akan berbuah ya, berlimpah-limpah. Bukan sekarang Bapak-Bapak. Karena anak-anak di kampung kita, ya, yang kecil-kecil itu yang nanti akan dia meneruskan apa yang kita sampaikan setiap minggu nanti ketika Bapak-Bapak hadir di gereja. Jangan pikirkan yang angkatan kita sama seperti, ya, angkatan ini berlalu, kamu tidak akan masuk ke tanah terjanji. Hanya Yosua saja dan beberapa orang yang bisa masuk tanah terjanji. Musa aja tidak bisa. Jadi membangun yang namanya komunitas itu tidak gampang kalau kita tidak konsisten dengan janji Allah. Jadi jangan pernah langsung baru ya bebas dari tempat ini lalu melayani setahun dan mau minta hasil, tidak bisa. 2000 tahun itu bukan sesuatu yang sedikit. Ya. Dan kita ini aja baru 100 tahun. 100 tahun. Apakah 2000 tahun negara di Eropa sana sudah semuanya Kristen? Tidak. Ya. Tapi tetaplah pelayanan itu. Nah, siapa pelayanan nanti itu yang akan? Makanya kalau kita tahu pelayanan-pelayanan yang seperti yang kita lakukan ini memang akan penuh tantangan, challenge. Bapak-bapak akan kembali ke gereja masing-masing ya. Jadi anak cucu bapak-bapak, saudara-saudari itulah yang nanti akan butuh waktu 40 tahun ya. Kata 40 itu cukup panjang ya. Sekarang misalnya usia bapak-bapak kayak Pak Ngacam 65 tahun, 105 tahun dia menikmati hasilnya. Orang di kampungnya kembali dimurnikan lagi. Kalau menurut kita tinggal 5 tahun. Oh. Ada yang kalau siapa tahu Pak Ngacam nanti 105 tahun. Ini kan persoalan yang kehendak Kristus yang terjadi atas kita. Sama seperti pastor yang ada di RRC kan, yang saya share itu. Hampir 105 tahun baru dia meninggal. Padahal dia udah berapa kali di penjara. Dulu dia ditabiskan itu sebelum komunis berkuasa. Setelah komunis berkuasa dia di penjara. Nah, justru di penjara itulah dia mampu ya, mewartakan kitab suci dengan bebas. Iya, kenapa? Siapa mau ngurus orang di penjara ini? Tidak kuasa. Pertama mungkin dilarang-larang lah, dipukul, dipaksa kan oleh sipir. Lama-lama kan bosan juga sipir kan.
Oh, bapak di sini kepadanya jadi sabar. Ya Abraham bagaimana mau nolak karena Sarah udah setuju. Udahlah Pak, ini jangan mau nunggu janji Tuhan lama benar, udah lo nyindah. Hanya ke 80 kan. Ya. Akhirnya Abraham pun tidak mampu menolak kan. Ke perintah istri. Ya kan, perintah istri dulu di sana boleh. Ya. Lalu apa yang terjadi kan? Bukan itu rencana Allah. Ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya kan? Jadi rancangan Allah itu, jadi kita tidak pernah bisa untuk mengetahui rancangan Allah. Kita hanya penurut dan sabar untuk mengikuti. Jadi penurut, sabar. Itu kata kuncinya. Lanjut. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Jadi manusia itu bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Jadi manusia itu tidak boleh bersumpah karena sumpah itu hanya boleh oleh Allah sendiri. Tetapi manusia itu bersumpah supaya itu dipercayai. Kalau ngomong kan di kampung-kampung tuh, pokok sumpah nanti diginilah gitulah, aneh lah ya supaya orang percaya dengan dia. Bahkan cicak pun dibawa, kan cicak tuh bunyi, tek 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 tek, cicak dipercaya. Demi supaya orang itu percaya omongan dia begitu Pak. Cicak ngomong, tahayul dia. Dan mengakhiri segala perbantahan. Dan ada cocokologi lagi, misalnya kan. Lihat ya cocokologi. Ketika misalnya orang itu lihat dia tuh, gara-gara dia tidak mau nyentuh minuman kopi itu, akhirnya kan kecelakaan dia. Ya kan? Dan itu menjadi suatu persoalan di tempat kita ini. Ya, semua ya, dikait-kaitkan. Mata kanan bergerak pasti ada bahaya nih. Mata kiri bergerak ada duit. Ya mana? Tangan gatal, ya kan? Padahal tak bikin nyamuk. Jadi semuanya itu ya pokoknya persoalan. Ini kupu-kupu ini ada tamu, ya kan? Nah ini kalau burung ini dah bunyi ada orang mau meninggal. Pastilah hidup manusia itu ya pasti meninggal tuh pasti bapak-bapak. Tak ada yang bisa membantah orang meninggal. Ya tetapi itu kepercayaan, ya kan? Bagi yang percaya, bagi yang tak percaya. Makanya orang Jepang itu tetap ada deh kuburan Dayak mau dilindasi, mana dia apa-apa? Ada gak dia itu? Orang Eropa pergi nebang pohon dia, tidak ada. Yang takut yang Dayak ya. Karena memang hanya berlaku untuk orang yang menyumpah dirinya itu. Makanya orang Yahudi itu harus taat kepada 613 larangan itu karena dia Yahudi. Tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Kalau kamu mau masuk agama A, ya ikuti agama A itu. Kan ada agama A melarang makan babi. Ya udah, jangan kau makan babi. Kalau kau mau makan babi, jadi Kristen. Apalah susah-susah. Ya kan? Kalau mau kami lebih dari 2, silakan ikuti agama A. Tidak ada masalah.
Ngapain lah mau jadi Kristen kalau mau monogami kan? Jadi persoalan lah, kalau saya tanya di Buddha itu, ya, kalau memang mau kawin lagi dia tetap monogami, tapi dia harus menceraikan istri pertamanya. Kemarin saya dialog dengan penyuluh Buddha kan, saya mau tanya konsep Buddha tentang perkawinan. Dia tetap harus monogami, tetapi istri pertamanya kalau tidak punya anak diceraikannya. Nanti baru dia kawin dengan istri keduanya. Dia boleh cerai dong. Nah ini silakan. Ya. Mengapa harus saling berbantah-bantahan? Karena memang ajaran agama itu mengatur manusia. Sebagai orang Kristen kita percaya Yesus sebagai Tuhan, ya itulah yang kita amini. Ya orang lain tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya tidak pernah masalah. Ngapain kita yakinkan? Karena dia belum dibaptis kok. Itu aja sebenarnya. Apa yang kita capek-capek buang energi? Terkadang kita ini kan buang energi kan? Dia memang tidak akan sampai dunia terbalik, dia tidak akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau orang sudah masuk dalam suatu keyakinan tertentu, dia akan harus percaya dengan keyakinan itu. Mengapa orang Kristen itu dibebaskan dari segala hal-hal ini? Ya karena memang sudah dibaptis. Jadi orang Kristen itu tidak akan lagi. Tetapi kok dia masih bisa kena? Ya karena setan iblis tadi itu ingin mengacaukan imannya. Dunia ingin mengacaukan imannya. Hawa nafsu ingin mengacaukan iman. Nah, ini persoalan yang akan kita hadapi bersama. Lanjut. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Makanya orang Kristen tidak bisa bersumpah karena Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Makanya kalau kita bersumpah, kita lalu menyamai Allah. Itulah kejatuhan manusia. Nah persoalannya di situ, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mengapa orang Kristen tidak bisa bersumpah? Karena kita lalu menyamai Allah. Kita tidak boleh menyamai Allah karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Nah di situ kita berjanji saja sudah cukup. Dan janji ini kekal abadi selamanya. Lanjut. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi Allah tidak mungkin berdusta. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita misalnya pergi ke RRC ya, kita ngomong tentang ini tidak akan percaya. Misalnya ya, dia bukan Kristen, ini tidak akan percaya. Karena di sana itu percayanya ya kerja. Kalau Anda tidak kerja ya tidak akan bisa apa-apa. Ya kan? Tetapi kok mereka bisa kerja? Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu sama sebenarnya. Dan telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi apakah dia mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ah itu nanti dulu. Persoalannya apakah dia mau atau tidak. Itulah kehendak bebas. Kita yang mencari perlindungan kan? Sebenarnya bapak-bapak, saudara-saudara tidak berdoa selamat. Pakai helm kan? Ya kan? Tapi apakah keselamatan itu akhirnya menjadi sesuatu yang harus orang sampai menciptakan? Bayangkan ya, menciptakan segala yang hebat, tapi tetap tidak selamat juga. Ya. Jadi ada kesaksian ini. Jadi dia ini waktu naik sepeda motor RX King, itu kan zaman RX King, dia bilang tidak tanda salib itu dia tidak pernah celaka. Sekali tanda salib dia celaka, patah tangannya. Saya bilang justru kamu tanda salib pada waktu itu kamu tidak mati. Sekarang nyaman dah jadi PNS, preman dia. Ya. Wah jadi PNS di Bengkayang tuh. Saya bilang, ya saya ingin mengembalikan, ya kan? Karena kamu tanda salib, nah kamu hidup, lalu kamu bertobat, lalu kamu sekolah, kuliah, PNS sekarang, punya anak dua. Coba, tidak tanda salib, mati, kan? Jadi terkadang hal-hal itu ya menjadi persoalan bagi orang yang sudah hidup dalam kedosaan, keduniaan, yang meninggalkan masa lalunya yang kelam. Ya memang begitu. Karena setan, iblis itu akan menggoda kita untuk kembali ke masa lalu kita yang kelam. Dulu tidak ke gereja, rezeki lancar. Sekali ke gereja, wah, ya kan? Ya kan? Banyak yang begitu.
Ketika pasang salib katanya kan, orang ramai, dulu tidak pasang salib, ramai yang datang. Pasang salib sedikit yang datang di warung kita. Jadi yang salah itu siapa? Terkadang kita ini ya maunya yang enak-enak aja jadi orang Kristen. Yang untung-untung saja, dukanya padahal kita udah janji dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Sebenarnya kan itu bukan hanya formal perkawinan ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Itu adalah perkawinan yang diikat oleh Kristus dan kita harus tahu bahwa hidup itu adalah suka duka, untung malang. Jadi tidak ada sesuatu itu ya. Makanya kata Paulus apa yang Paulus katakan? Ya, hidup atau mati aku adalah milik Kristus. Mau untung malang kita adalah milik Kristus. Mau di tempat ini kita adalah milik Kristus. Nah, itu harus disadari. Bukan gara-gara datang istri saya suruh ke gereja lalu saya di tempat ini katanya. Ah, ini aneh lagi kan ada yang marah dengan istrinya kan. Istrinya mau menyadarkan dia kan. Jadi kesadaran itu susah kalau kita tidak ada yang menyadarkan. Jadi bapak-bapak sebagai agen komunikator iman nanti itu harus menyadarkan orang-orang untuk kembali kepada Allah. Dan jangan sampai kita tidak disadarkan juga oleh diri kita sendiri. Makanya kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Maka kita butuh doa itu tadi. Bayangkan ya, kalau orang adat harus ikut adat kan? Tidak boleh keluar kampung. Kita taati. Masa sekedar kita sebagai orang Kristen suruh berdoa, tidak kita taati? Nah, kita sebagai orang Kristen sudah bebas merdeka katanya. Tak perlu doa, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Sedangkan kau dulu hidup dalam keadatan masih, ya kan? Atau sekarang orang Kristen yang hidup di dalam kampung adat kan, ini tidak boleh nih, batang kampung tidak boleh lewat sini. Kalau tidak bermalam, gitu kan? Ya kan? Masih taat ya? Saya pernah kemarin waktu itu ya, dari Bengkayang ke Pontianak lewat Landak itu kan, sampai daerah mana itu kan ada benuanya yang harus untuk kampung ya, kalau tidak salah. Wow, ngeri ya. Pagi tidak ada orang, rumah ada, sepi, ya kan? Kita lewat kampung itu seakan-akan ini kok kayak kota mati kan? Padahal siang kita ngeri, kelak satu hari. Nah, itu saja kita taati kan? Takut ya kalau apalagi dia sampai berjudi ya. Jadi hari itu tidak boleh tuh. Jadi satu hari ya ditaati. Kita berdoa aja hanya 5 menitnya tidak mampu. Nah ini persoalan yang kita hadapi sebagai orang beriman. Komunikasi dengan Tuhan itu sulit terjadi. Padahal ya itu terletak di depan kita. Lanjut. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi sauh itu jangkar ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah ini mungkin terjemahan baru ini lebih ya, sauh itu masih dianggap pas lah. Orang masih tahu sauh ya. Nah lanjut. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi perintis Yesus itu ya. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek? Nah ini imam, Raja Saleh, tak berbapak, tak beribu. Jadi kalau kita baca kitab suci itu ada keanehan. Abraham itu diberkati oleh Raja Salem, tak berbapak, tak beribu. Itulah Imam Melkisedek. Siapakah Imam Melkisedek? Itulah Tuhan Allah sebenarnya. Tapi dia kan tak berbapak, tak beribu. Cuman ya itu menunjukkan bahwa Allah itu selalu menyertai seluruh umat manusia dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Imam agung kita. Nah itulah Yesus Kristus sebagai perintis. Pendamaian antara Allah dan manusia adalah Yesus Kristus. Jadi tanpa Yesus Kristus, ya mohon maaf Bapak, kita hanya bisa hidup di akhirat. Hanya hidup di subayat. Sebayat. Jadi kalau pengetahuan orang Dayak itu kan sebayat. Untuk masuk ke saruga harus ada caranya. Nah itu harus melalui Kristus masuk saruga. Hidup sebayat pasti. Semua orang mati ya, seorang mati pasti ke akhirat semuanya. Jadi banyak yang bertanya, apakah kalau orang Kristen itu mati dia jadi hantu? Enggak, dia tidak jadi hantu. Jadi yang jadi hantu itu siapa? Ah itu setan iblis yang menyerupai dia.
Ya. Pocong genderuwo hanya ada di sini, tidak ada di Amerika. Lain dia, sana Dracula. Setan itu beda-beda. Ya kan? Vampir di RRC di Cina beda dengan Dracula di Amerika. Jadi setan itu kan budaya sebenarnya. Budaya itu diciptakan halusinasi manusia. Setan iblis itu ada, tapi dia makhluk roh ya. Jadi begini Bapak-bapak, pengetahuan kita tentang makhluk roh. Makhluk roh itu yang paling utama itu adalah, ya makhluk rohani itu adalah Tuhan Allah. Ya kan? Kemudian makhluk roh ciptaan itu adalah malaikat. Malaikat Allah dan malaikat jahat. Malaikat jahat disebut setan atau iblis. Tak apa namanya setan ke iblis ke jin ke apa. Ya kan? Pokok aneh-aneh lah namanya. Siluman ke pokoknya dia berubah-ubah lah namanya. Lalu ada makhluk roh yang memiliki jasmani. Nah, inilah manusia. Nah, manusia itu nanti ya makhluk roh itu ada dua tempatnya. Kalau Allah itu tempatnya atau kediamannya di surga. Malaikat Allah kediamannya di surga. Sedangkan malaikat jahat itu kediamannya di neraka. Nah, manusia ada manusia baik, manusia jahat. Manusia baik ini ya kan tempat kediamannya harusnya di surga. Tetapi karena dosa manusia tadi itu, manusia baik dan manusia jahat itu tidak bisa sampai ke Allah tanpa adanya juru selamat perantara tadi. Ada jurang yang memisahkannya. Nah itu. Walaupun nanti neraka itu kan ada tempat siksaan kekal dan ada ya, tetapi itu menurut eskatologis ya. Nah, menurut iman keyakinan ya Katolik itu ada tempat api penyucian. Itu adalah orang yang memang tempatnya di surga, tetapi karena dosa dia harus dimurnikan kembali oleh Allah sendiri melalui cinta kasih. Makanya orang-orang yang di dunia ini mendoakan dia. Nah, itu karena sesuai dengan kitab Makabe. Nah, tapi bagi kalau iman yang Kristen Protestan karena tidak menganggap Makabe itu sebagai kitab suci, ya itu urusan dogmanya masing-masing. Tidak perlu dipertentangkan. Ngapain? Ya kan? Terkadang kita ini kan ya saling bertentangan tuh apa? Nah, baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang surat kepada orang Ibrani ini.